Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ainur Rahman Wahid yang pada hari ini akan mencoba meresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul perbandingan antara podcast dan game-based learning dalam meningkatkan pemahaman agama Islam ya, terutama pada generasi digital pada saat ini atau generasi Z atau Gen Z dan Gen Alpha. Izin share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di layar, ini adalah judul tentang komparasi podcast dan GPL untuk meningkatkan pemahaman agama Islam ya. Langsung saja karena keterbatasan waktu ya. Pada latar belakang masalah, di sini pembelajaran agama Islam itu kan selama ini masih banyak dilakukan melalui metode ceramah atau konvensional, yang mana bagi sebagian siswa itu terasa membosankan dan kurang relevan. Kondisi ini membuat proses internalisasi atau proses pembelajaran agama terutama itu kurang optimal, maka diperlukan sebuah inovasi media yang lebih dekat dengan cara belajar generasi sekarang. Lalu ada fenomena pada Gen Z dan Gen Alpha, yang mana kedua generasi ini adalah kedua generasi yang saya komparasikan. Kedua generasi ini tentu sangat digital minded sekali. Nah, Gen Z dan Gen Alpha itu tumbuh dalam lingkungan serba digital ya, Bapak Ibu. Mereka terbiasa belajar lewat video singkat, podcast, dan game interaktif. Cara belajar mereka itu sangat cepat, fleksibel, dan lebih senang dengan konten-konten yang menarik. Karena itu, pembelajaran agama perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik digital saat ini. Nah, untuk mengatasi kedua hal sebelumnya, apa solusi yang ditawarkan pada penelitian ini? Solusi yang ditawarkan ada dua hal, yaitu membandingkan antara podcast dan game-based learning. Untuk menjawab kebutuhan generasi tersebut, salah satu langkah yang bisa diambil adalah memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian materi. Tentu media digital itu sangat banyak, tetapi pada penelitian ini saya hanya mengkomparasikan antara podcast dan game-based learning saja. Selanjutnya ada sejarah podcast. Nah, podcast itu pertama kali populer sekitar tahun 2004 ketika Ben Hammersley memperkenalkan istilah ini sebagai gabungan dari iPod dan broadcast. Awalnya digunakan untuk siaran audio digital, namun kini berkembang luas menjadi media edukasi termasuk untuk dakwah ya, dan pembelajaran agama. Nah, di sini ada pengertian, tujuan, dan manfaat podcast itu sendiri. Podcast itu pada dasarnya adalah media berbasis audio yang dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja. Nah, banyak ahli nih menilai podcast itu sebagai media yang efektif untuk menyampaikan pesan yang bersifat reflektif, naratif, dan juga bisa bersifat sangat emosional. Dalam konteks pembelajaran agama, podcast itu membantu membangun pemahaman melalui cerita dan dialog, yang mana hal itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada kelebihan dan kekurangan podcast. Podcast itu memiliki fleksibilitas tinggi dan terasa personal bagi pendengarnya, sehingga cocok untuk menanamkan nilai-nilai agama. Namun, podcast juga memiliki keterbatasan atau kelemahan, seperti tidak adanya interaksi langsung dan sulitnya mengukur sejauh mana pendengar itu memahami sebuah materi. Karena itu, podcast lebih efektif ketika digunakan untuk pembelajaran berbasis nilai atau berbasis refleksi. Berikutnya, nah ini adalah contoh podcast dalam sebuah acara. Nah, salah satu contoh yang cukup populer adalah podcast yang menghadirkan ulama muda atau pendakwah dengan gaya komunikatif seperti Habib Ja'far ya, dalam program Login. Melalui obrolan ringan dan santai, nilai-nilai Islam itu seperti toleransi dan akhlak bisa disampaikan dengan cara yang mudah diterima oleh generasi muda.
Nah, selanjutnya ada sejarah GPL sendiri. Konsep game-based learning sendiri itu sudah berkembang sejak lama, terutama setelah munculnya teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman. Di sini ada pengertian tujuan dan manfaat dari GPL sendiri. GPL itu menggabungkan unsur permainan dalam proses belajar agar siswa itu lebih aktif dan termotivasi. Dalam pembelajaran agama sendiri, model ini itu sangat efektif untuk membantu siswa memahami konsep melalui aktivitas yang menyenangkan. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, di sini bisa dilihat GPL itu mampu meningkatkan antusiasme dan keterlibatan serta kerjasama antar siswa. Namun, penggunaan GPL di sini memerlukan perencanaan yang matang ya, agar permainan itu tidak mengalihkan fokus dari tujuan pembelajarannya. Nah, di sini guru juga perlu nih untuk memastikan permainan tetap berjalan sesuai aturan dan mendukung pencapaian kompetensi terutama dalam pembelajaran PAI atau pembelajaran agama. Nah, ini ada contoh dari penggunaan game-based learning dalam sebuah acara. Dalam pembelajaran pendidikan agama, terutama, GPL di sini diterapkan melalui kuis digital, permainan tajwid, atau simulasi ibadah dalam bentuk game. Nah, kegiatan ini tidak hanya membuat siswa itu terlibat aktif, tetapi juga membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Nah, di sini ada contoh software yang gratis diakses seperti Kahoot, Quizzes, yang mana hal ini bisa dicari di mesin pencarian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada perbandingan efektivitas antara podcast dan game-based learning. Nah, jika kita bandingkan, podcast itu lebih unggul dalam menyentuh aspek afektif ya, misalnya membangun sikap, nilai, dan kesadaran keagamaan terutama. Sedangkan GPL sendiri itu lebih unggul dalam aspek kognitifnya dan psikomotorik, yaitu memahami konsep lalu mempraktikkannya. Nah, kedua hal ini saling melengkapi, Bapak Ibu. Podcast itu bisa menguatkan hati, lalu GPL itu bisa mengaktifkan pikiran. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, podcast dan GBL di sini sama-sama memiliki potensi luar biasa dalam pembelajaran, terutama pembelajaran agama Islam ya, terutama untuk generasi digital pada saat ini. Nah, jika keduanya itu digabungkan, maka pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna sesuai kebutuhan zaman. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.